Pemirsa, untuk mengetahui pergerakan perdagangan komoditas hari ini, kita terhubung dengan Abdul Kamim, analis PT Didi Max Berjangka. Ya, selamat sore Pak Abdul. Selamat sore. Ya, seperti apa pergerakan harga dan volume perdagangan komoditas hari ini Pak Abdul? Oke, jadi perlu saya sampaikan juga ya, untuk perdagangan komoditas hari ini ya, kalau kita pantau dari jam 2 tadi, jadi fluktuatif harga tertinggi masih dikuasai oleh gold dengan transaksi 468 lot, disusul oleh orange. Itu untuk saat ini, Anda. Ya, Pak Abdul, untuk pekan lalu nih pasar keuangan bergerak positif, lalu bagaimana pengaruhnya terhadap komoditas pekan ini? Oke, baik. Kalau kita perhatikan ya, memang pasar keuangan pekan lalu itu sangat bergerak cukup positif ya. Dalam hal ini dikarenakan karena melambatnya perekonomian global. Sehingga ini mempunyai dampak tentunya terhadap ketidakpastian keuangan, terutama ini bisa berkurang. Nah, kalau kita lihat pengaruhnya terhadap perdagangan komoditas, tentunya akan mengalami suatu perlambatan. Dalam hal ini adalah perdagangan globalnya ya. Baik secara volume ataupun juga harga akan mengalami suatu penurunan. Tetapi untuk lokal, untuk pekan ini justru perdagangan komoditi berjangka tidak mengalami suatu gangguan yang terlalu jauh karena kalau dilihat dari transaksi pekan lalu itu mengalami suatu pertumbuhan. Dan fluktuatif harga ini pun bisa meningkatkan suatu transaksi dan membuka suatu peluang terutama buat para hedger ini dan spekulan untuk memanfaatkan momen-momen seperti ini tentunya, Andra. Ya, lalu untuk sentimen, ini kira-kira sentimen apa saja yang menjadi penggerak utama perdagangan komoditas hari ini, Pak Abdul? Kalau untuk sentimen ya, ada sebenarnya beberapa sentimen yang masih dapat menggerakkan atau sebagai penggerak perdagangan komoditi saat ini. Ya, pertama yaitu tetap virus corona ini sebagai sentimen yang harus kita perhatikan. Ini dampaknya secara global sehingga perdagangan komoditi dunia juga akan mengalami penurunan. Di samping itu juga supply and demand, ketika permintaan suatu berkurang itu akan terjadi suatu overproduksi dan ini akan menurunkan harga. Itu tentunya, dan ini adalah suatu konteks baru bahwa pemerintah juga akan memperlakukan suatu lockdown. Kalau ini terjadi, otomatis pergerakan komoditi juga akan mengalami penurunan, terutama di harga. Dan sentimen yang untuk pekan ini, kita juga harus berfokus kepada data ekonomi di Amerika Serikat. Kita tahu sendiri bahwa data perekonomian Amerika, terutama tingkat pengangguran yang meningkat, ya, jumlah tenaga akan berkurang. Ini menjadi sentimen tertentu terhadap perdagangan komoditi itu sendiri, Saudara Andra. Pak Abdul, untuk emas ini seperti apa peluang emas menjadi safe haven pekan ini? Untuk peluang emas sebagai safe haven ya, tentunya adalah kepercayaan para investor ini berusaha ya, sedang berusaha keluar dari masalah uang tunai ke logam mulia. Itu faktor yang kedua kalau menurut saya. Dan yang ketiga adalah kekhawatiran pasokan emas. Harga minyak mentah turun ke posisi terendah dalam 17 tahun. Nah, disusul dengan pelemahan harga emas. Seperti apa pengaruhnya terhadap perdagangan komoditas pekan ini, Pak Abdul? Oke, kalau kita perhatikan ya, pengaruh pelemahan minyak pekan ini ya, kalau minyak ini ada beberapa faktor, terutama adalah karena pelaku pasar itu kecenderungan akan beralih ke komoditi lain ya, sambil menunggu perkembangan harga minyak itu sendiri ya. Biarpun kita tahu ya permintaan tersebut saat ini masih didominasi, boleh dikatakan kenapa orang akan berubah ke komoditi, karena komoditi selain minyak maksud saya, karena dalam hal ini dengan penurunan hal ini minyak karena dipengaruhi oleh karena belum ada kesepakatannya antara OPEC dengan Rusia maupun kesepakatan antara Arab Saudi dengan Rusia itu sendiri, sehingga itu menurunkan harga minyak mentah dunia. Sehingga ini peluang ini akan dimanfaatkan oleh para investor untuk beralih ke komoditi yang salah satunya mungkin salah satu adalah di komoditi orange ataupun di
komoditi selain oleh emas itu sendiri. Loh. Sudah Anda. Terkait dengan wacana pemerintah yang akan melakukan pembatasan sosial skala besar, ini apa kira-kira pengaruhnya nanti terhadap komoditas pekan ini? Wacana pemerintah dalam ini untuk lockdown ya. Oke, kalau saya perhatikan wacana pemerintah kalau kita hal ini terjadi, maka akan menurunkan suatu volume transaksi ya. Karena kita keterbatasan ruang lingkup untuk memasarkan suatu produk komoditi itu. Nah, hal ini ya, kenapa? Karena kenaikan CPO dipicu oleh sentimen dan pelemahan mata uang. Karena ini mungkin kalau kita perhatikan CPO akan mengalami kenaikan. Hal ini kan dipicu oleh menurunnya ringgit terhadap dolar. Kan kita tahu sendiri juga ringgit merupakan mata uang yang digunakan untuk transaksi komoditi CPO. Dan apabila lockdown ini terjadi, maka akan boleh dikatakan komoditi CPO terutama dari Indonesia akan mengalami penurunan atau overproduksi, Saudara Andra. Oke, baik. Terakhir Pak Abdul, ini rekomendasi Anda kepada pelaku pasar pekan ini apa saja kira-kira? Untuk baik, kalau kita berbicara masalah rekomendasi apa yang menurut saya ya, jadi ada beberapa ya, terutama yang dikatakan menjadi rekomendasi buat para investor saat ini dengan gejolak virus corona yang masih belum ada solusi yang boleh dikatakan yang maksimal. Ini juga akan mempengaruhi satu perdagangan komoditi itu sendiri ada. Kalaupun rekomendasi yang saya sarankan yaitu sebagai investor harus beralih ya, terutama ke komoditi yang safe haven ya, terutama kalau saya lihat pekan panan ini adalah emas masih menjadi suatu primadona. Biarpun sekarang hari ini ada penurunan, saya kira penurunan itu belum menjadi acuan bahwa harga emas akan turun. Karena apa? Karena kita akan melihat sampai sejauh mana penanganan dari masalah virus corona yang cukup menyita seluruh dunia ini. Dan yang kedua, kita harus selalu update ya, terhadap perkembangan berita dari setiap saat, sehingga setiap perubahan-perubahan yang terjadi kita nggak ketinggalan. Itu menurut saya, Indra ya. Terima kasih Pak Abdul sudah bergabung bersama kami di Closing Market. Selamat kembali beraktivitas Pak Abdul. Pemirsa, Abdul Kamim, analis DD Max Berjangka.